Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita akan segera memasuki hari 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu artinya bahwa ada beberapa kewajiban yang harus kita perhatikan sebagai seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Di antara kewajiban dari bulan Ramadan adalah kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu merupakan salah satu kewajiban dari zakat yang harus dikeluarkan, yang berguna untuk mensucikan dan membersihkan harta dan jiwa kita, serta sebagai pelengkap dari ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Waqi' dalam kitab Ar-Raudhah, beliau menyebutkan bahwa zakat itu merupakan pelengkap Ramadan, bagaikan sujud yang melengkapi dari sholat. Zakat ia dapat menambal kekurangan-kekurangan puasa, dan sujud sahwi itu bisa menambal kekurangan sholat. Lalu berapa besaran zakat dan bagaimana cara kita mengeluarkan zakat? Menurut para ulama sepakat bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan itu harus berupa bahan pokok. Besaran bahan pokok kita sebagai orang Indonesia itu disepakati para ulama bahwa kurang lebih sekitar 2,5 kg beras atau sekitar 3,5 liter beras. Waktu pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat itu dimulai dari awal bulan Ramadan hingga khatib Idul Fitri naik mimbar. Apabila diserahkan setelah sholat Idul Fitri, maka apa yang dikeluarkan tersebut itu bukan termasuk dari zakat fitrah, tapi tergolong menjadi sedekah umum. Oleh karena itu, mari kita segera untuk melaksanakan satu kewajiban ini, yaitu zakat fitrah. Untuk cara pengumpulan zakat fitrah, di mana sekarang sedang pandemi COVID-19 dan juga penerapan social distancing, supaya kita tidak tertular. Bagaimana konsepnya? Konsep dari pengumpulan zakat fitrah adalah memudahkan masyarakat agar senantiasa gemar dan semangat membayar zakat. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk mengeluarkan zakat. Pertama adalah bisa langsung bertemu dengan amil zakat pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, atau amil sendiri yang mendatangi muzaki, orang yang berkewajiban zakat, baik itu untuk membayar zakat fitrah ataupun zakat mal, ataupun juga berupa infak dan sedekah. Ataupun cara yang kedua, yang dimana sekarang saat kita menghadapi pandemi COVID-19, amil zakat bisa menyiapkan rekening agar muzaki itu menyerahkan zakatnya via transfer untuk fitrah, mal, dan infak serta sedekah. Uang yang ditransfer kurang lebih senilai dari beras yang dikeluarkan untuk zakat, yaitu 2,5 kg. Adapun zakat fitrah itu boleh menggunakan uang ataupun beras, yaitu dengan cara amil yang menyiapkan beras dan muzaki mentransfer senilai uang seharga beras tersebut kepada rekening amil tersebut. Waktu pendistribusian dimulai pada saat awal Ramadan dan berakhir ketika khatib Idul Fitri naik mimbar. Ini adalah yang diambil dari sebagian besar para ulama, di antaranya termasuk Imam Syafi'i. Adapun para sahabat Rasulullah SAW biasa mendistribusikan 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Saudaraku muslimin muslimat, mengingat kondisi sekarang di mana masyarakat sangat membutuhkan bantuan berupa zakat, maka sebaiknya zakat itu segera dikumpulkan dan langsung didistribusikan kepada para mustahik.
Siapakah mustahik zakat? Yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Dalam Islam ada 8 golongan yang dikategorikan mustahik zakat. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan tetap. Dan yang kedua adalah orang miskin, yaitu mereka yang memiliki harta dan memiliki penghasilan namun tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Kemudian yang ketiga adalah amil, yaitu mereka yang mengurus zakat, dari zakat mulai dikumpulkan hingga distribusikan kepada para mustahik. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, supaya semakin mantap dan tersentuh hatinya dengan keyakinan agamanya yang baru. Kemudian yang kelima adalah riqab, yaitu yang memerdekakan budak. Dan yang keenam adalah gharim, yaitu orang yang memiliki hutang. Tapi hutang yang di sini adalah hutang karena kebutuhan, bukan hutang karena usaha ataupun sebagai modal. Kemudian yang ketujuh adalah fi sabilillah, yaitu segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah, seperti pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti, madrasah diniyah, dan lainnya. Dan yang terakhir, golongan yang berhak mendapatkan zakat adalah ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Termasuk di antaranya adalah para pekerja dan para pelajar yang berada di dalam perantauan. Berkenaan dengan pembagian zakat, dalam pembagian zakat itu boleh disalurkan kepada 8 orang di atas, yaitu orang-orang yang berhak. Boleh diurutkan atau boleh juga disamaratakan. Dan dalam pembagian zakat, seorang mustahik boleh menerima zakat dari beberapa orang muzakki atau orang yang berkewajiban zakat. Begitu pula sebaliknya, orang yang wajib mengeluarkan zakat boleh menyalurkan zakatnya kepada beberapa orang yang mustahik. Lalu yang perlu kita ketahui adalah wajib di sini bagi orang yang mengeluarkan zakat untuk membaca niat, yaitu berniat ketika dia mengeluarkan zakat. Adapun lafaz niat itu adalah tidak wajib, karena wajibnya niat itu ada di dalam hati. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal pekerjaan itu dilihat dari niatnya. Dan bagi anak-anak yang masih di bawah umur yang belum mumayyiz, maka boleh diwakilkan zakatnya oleh walinya atau oleh keluarganya. Semoga dengan zakat yang kita keluarkan semakin membersihkan hati, jiwa serta harta kita, serta menjadi penolong bagi sahabat dan saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Mari kita senantiasa berdoa agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, penyakit yang sedang menimpa kita umat Islam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.